Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ulil bahdati war rasyidin, amma ba'd. Hadirin para pendengar dimanapun antum berada, pada sore yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari. Tepatnya pada hari ini, yaitu hari yang ke-9 kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan satu bulan yang begitu agung yang diberikan oleh Allah khusus kepada kita umat Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang selain umat Muhammad yang hidup di masa sekarang. Sebagaimana hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu kitab Sahih Bukhari. Hadis ini bersumber dari Rasulullah, yaitu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andai kata umatku itu mengetahui apa yang terkandung dan terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka itu akan mencita-citakan agar bulan dalam setahun itu Allah jadikan sebagai Ramadan. Kita kutip satu intisari daripada hadis tersebut. Kelebihan yang terkandung di dalam bulan Ramadan ialah, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man barra liwalidayhi fi ramadana yanalullahu ta'ala birahmah wa ana kafilun bijannah. Barang siapa yang mau berbakti kepada kedua orang tua pada bulan Ramadan, maka Allah pada hari kiamat kelak akan memandang orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu dengan pandangan kasih sayang, di mana pada hari kiamat itu tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi perlindungan selain kasih sayang dan perlindungan daripada Allah. Orang yang berbuat baik, yang berbakti kepada kedua orang tua selama bulan Ramadan semasa hidupnya di atas permukaan bumi Allah ini, mereka akan dipandang, akan dipantau, akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Wa ana kafilun bil jannah, dan aku sendiri, kata Rasulullah, akan menjamin orang tersebut masuk dalam surganya Allah. Hadirin sidang pendengar dimanapun antum berada, kita coba sedikit merenungi perjuangan jerih payah daripada kedua orang tua kita. Kita mulai dari seorang ibu. Selama 9 lebih kita berada dalam rahimnya. 9 bulan lebih kita berada di dalam kandungan seorang ibu. Kemanapun beliau pergi, dia selalu membawa kita dalam kandungannya. Dengan sebab dia mengandung kita, hidupnya menjadi susah, kesehatannya menjadi terganggu. Itu semua disebabkan oleh kita. Lalu hadirin, setelah kita dilahirkan ke dunia ini, selama 2 tahun lebih kita diberikan asupan gizi yang sangat luar biasa, yaitu ASI, air susu ibu. Di mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa melalui air susu seorang ibu inilah menjadi darah daging di dalam tubuh kita. Ketika kita meranjak dewasa, diberikan pendidikan yang layak olehnya, diberikan pakaian, bahkan sampai kita mencapai batasan usia hidup, dinikahkan oleh orang tua kita dengan orang-orang, dengan wanita, dengan lelaki mana saja yang hendak kita nikahi. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, namun sungguh ironis yang kita perhatikan saat ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang mentelantarkan ibunya, yang tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah sebagai ibunya. Kenapa? Mungkin saja seorang ibu yang telah melahirkan dia itu menderita suatu penyakit, yang mana penyakit itu bila wanita itu duduk di depan kita maka akan menimbulkan keresahan orang lain, penyakit yang memalukan, sehingga membuat seorang anak
tidak mau mengakui bahwa wanita yang menderita penyakit itu adalah ibunya. Lalu dibawalah wanita yang tua renta, yang seakan-akan tidak punya keluarga. Kemana dibawa? Ke tempat mati cumbu. Disitulah dititipkan kedua orang tuanya. Ini adalah yang kenyataan yang kita perhatikan. Banyak yang telah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut pada era-era masa sekarang ini. Padahal saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui dan kita garis bawahi bahwa perjuangan seorang ibu itu tidak bisa kita bayar, tidak bisa kita nilai dengan apapun. Walaupun kita menjadi orang yang sangat kaya, hendak membayar semua air susu yang telah dia berikan, tidak akan mampu. Uang miliaran, bahkan penuh uang dengan penuh dunia ini dengan uang yang kita punya, kita hendak membayar ibu, hendak membayar air susunya, tidak akan pernah. Karena perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menempuh pendidikan, menginginkan sesuatu, menciptakan sesuatu, lalu cita-cita kita itu terwujud, ingin menjadi seorang pejabat, Allah wujudkan. Ingin menjadi seorang presiden, Allah wujudkan. Ingin menjadi seorang DPR juga Allah wujudkan. Kenapa? Apakah kita berpikir bahwa itu karena kehebatan kita? Apakah kita berpikir bahwa itu karena jerih payah dan perjuangan kita? Tidak, saudaraku. Itu semata-mata karena perjuangan dan doa daripada seorang wanita yang telah melahirkan kita, yaitu seorang ibu yang setiap malam wanita itu menadahkan tangannya kepada Allah. Ya Rabb, ya Tuhanku, anakku hidupnya dalam keadaan menderita, menginginkan pangkat ini, menginginkan jabatan itu. Ya Allah, wujudkanlah cita-citanya, berikanlah dia ketenangan, berikanlah dia kebahagiaan. Padahal ibu kita menderita, dia tidak pernah minta agar dia dibahagiakan oleh Allah. Padahal ibu kita dalam keadaan sakit, tapi dia tidak pernah minta, ya Allah sembuhkanlah aku. Tapi yang selalu dia mohon kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan kepada anak-anakku, ya Allah berikanlah kekayaan kepada anak-anakku, agar mereka bisa hidup lebih baik daripada aku. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika sebesar itu perjuangan seorang wanita yang kita kenal dengan sebutan seorang ibu, pantaskah kita berbuat durhaka kepadanya? Barangkali ada di antara saudara kita yang ibunya yang telah terbaring kaku di atas tikar. Kadang-kadang bahkan ada di antara kita seorang ibu telah terbujur kakur, lemah, tidak berdaya. Bahkan kadang-kadang ada yang telah menghadap ilahi Rabbi untuk menunggu datangnya persidangan hari kiamat. Apa yang bisa kita lakukan selaku seorang anak? Yang bisa kita lakukan adalah panjatkan doa kepada Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepadaku ketika aku masih kecil. Jika itu mampu kita lakukan, khususnya pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan selainnya Ramadan, insya Allah kelak janji Allah itu pasti. Kenapa? Karena innallaha la tuflihul mi'ad. Allah itu tidak pernah lupa akan janjinya. Insya Allah pada hari kiamat kita akan dilindungi, akan dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah, dan Nabi Muhammad sendiri akan menjamin kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada hari ke-9 bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.